Berhentilah main-main. Tidak akan baik jika ada yang tahu. Liu Shiki simpanan Luo Feng. Luo Feng suami Qinian. Dari mana orang akan datang? Qinian. Dia akan segera pergi. Dia akan segera mati. Apa kau yakin obat itu benar-benar manjur? Jangan risau, dah minum lebih 10 tahun. Dia sudah tidak tertolong lagi secara medis. Itu bagus. Sekarang seluruh keluarga Ken, milik kita. Dia bangun. Jika dia bangun, lalu kenapa? Mengapa kita harus takut padanya? Pesina pelacur. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih punya kekuatan untuk mengutuk. Kapan kalian berdua bersama? Tentu saja itu sebelum kau bahkan mengenal Luo Feng. Selama 20 tahun kalian berdua menikah. Luo Feng dan aku tidak pernah berhenti bertemu. Setiap sudut kediaman keluarga Ken menyimpan jejak intiman kami. Tentu saja, saya juga harus berterima kasih padamu. Kau memilihku dari 100 pengasuh. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Mengingat kondisimu saat ini yang nyaris tidak bertahan hidup, apa kau pikir kau bisa bertahan malam ini? Ibu ayam, kemarilah nak. Nak mereka. Luo Tianyu putra Liu Shiki. Nak. Ini putraku. Milikku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Ketua Qin. Kau sangat pintar, tapi kau tidak bisa memecahkan ini kan? Ibu, orang ini sebentar lagi akan mati. Mengapa membuang kata-kata untuknya? 20 tahun yang lalu, kita berada di rumah sakit yang sama. Di bangsal bersalin yang sama menunggu untuk melahirkan. Tapi aku melahirkan seorang putra sesaat sebelum kau. Luo Feng kemudian menyuap Dr. Zhang dan meminta putra itu diserahkan ke sisimu. Dia adalah Tianyi. Putraku. Benar putramu adalah Liu Xiaoxiao. Bajingan itu. Liu Xiaoxiao putra Qinian. Benar-benar putramu. Dia tahu aku akan meracunimu. Dan dia berani melaporkanku. Itu sebabnya Luo Feng dan aku dengan mudah menyingkirkan batu sandungan ini sebelumnya. Oh benar. Kecelakaan mobil itu diatur oleh Luo Feng. Kau sendiri yang menabrak dan membunuh putra kandungmu sendiri. Kalian berdua. Semoga kalian mati dengan mengerikan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau harus mengambil langkah pertama. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Luo terlalu baik padamu. Dia berlari jauh-jauh ke sini hanya untuk membelikanmu bakso. Bagus, bunuh orang hancur semangat. Serigala munafik macam apa? Qinian istri Luo Feng. Bukankah itu Kakak kuat. Tuan Luo? Karena aku diberi kesempatan kedua dalam hidup, The aku film pasti was akan membuatmu translated membayar hutang and darahmu. narrated by Aku tidak mengerti. Sekarang setelah kamu sudah memiliki bukti yang cukup, mengapa kamu masih ingin menaruh bom ini kembali di sisimu? Apakah itu cukup? Ini baru permulaan. Nak pulangkan semua di orang buat dulu. Kepada mereka setimpal. Tugas Anda adalah menjaga hewan peliharaan ini. Bukankah kita seharusnya menjaga Tuan Muda? Tuan Muda memiliki pengasuh khusus. Kami tidak membutuhkan Anda. Apa? Ini semua adalah anjing liar yang diadopsi oleh Tuan Muda. Mereka sangat berharga, Anda tahu. Anda sebaiknya menjaga mereka dengan hati-hati. Jika sehelai rambut anjing pun hilang, saya akan mengusir Anda. Mengerti? Dasar wanita keji. Tunggu sampai aku tahu cara membunuhmu nanti. Berhenti berteriak. Di mana Nyonya? Dia sedang bekerja di ruang belajar. Kau menyukainya? Ada apa? Kau merindukanku. Siapa kau? Luo Feng, kamu kembali. Luo Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Pengasuh ini, dia benar-benar berani mencuri yang kuberikan padamu. Gelang? Sancha. Saya tidak.
Aku memberikannya padanya. Kami punya pengasuh baru di rumah, yang membawa yang persis sama. Aku tidak suka menggunakan barang yang dimiliki orang lain, jadi aku memberikannya padanya. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Aku akan segera mencari seseorang untuk membuat yang unik. Memberikannya padamu. Ayo pergi. Hei Yanyan, di mana putra kita yang berharga? Paman Gu membawanya ke studio seni. Menggambar lagi. Yanyan. Lin Er akan mewarisi grup Kia di masa depan. Dia masih perlu fokus terutama pada studinya. Aku tahu lebih baik darimu bagaimana mendidik anak kita kan? Luo Feng, The film was bagaimana kalau translated selama waktu and ini kamu narrated mempersiapkan by diri dengan M. matang? Gala Amal menunggumu untuk memandunya. Benarkah? Itu luar biasa. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan pergi bersiap sekarang juga. Bagaimana mungkin aku kecewa? Aku cukup menantikannya. Mengapa kau butuh waktu lama untuk sampai di sini? Aku sudah menunggumu sejak tadi. Aku harus menunggu sampai semua orang tertidur sebelum aku bisa datangkan. Bagaimana jika ada yang tahu? Bukankah itu akan mengerikan? Mereka tidak mengizinkanku melihat putraku. Mereka bahkan menyuruhku membersihkan kandang anjing dan menyuruhku memandikan anjing. Itu benar-benar menjijikkan. Baiklah. Sabar sebentar lagi. Tahun ini keluarga Qin akhirnya setuju untuk mengizinkanku tampil di depan umum. Sebentar lagi keluarga Qin akan menjadi milik kita. Itu luar biasa. Katakan padaku, sudahkah kau menyentuh Qin Yan? Mana mungkin aku sayang. Qin Yan dan aku sudah tidur terpisah selama 5 tahun. Lagi pula, dia begitu dingin. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Hati-hati dengan bayinya. Apel, Luo Feng, apakah kau tidak senang? anak ini sekarang datang di waktu yang salah. Tapi ini bayimu. Tidakkah kau menginginkannya? Bagaimana mungkin? Sayang, biarkan aku memikirkannya. Biarkan aku memikirkannya lagi. Rencana kita perlu disesuaikan kembali. Di kehidupan sebelumnya, mereka hanya punya satu anak. Ini semakin menarik. Terima kasih, Ayah. Anak yang baik makanlah telur lagi. Xiao Xiao. Luo Feng. Ini putra Shiki. Bernama Xiao Xiao. Xiao Xiao ini. Hai Luo Feng. Bagaimana dia harus memanggilmu? Panggil saja aku Paman Luo. Hei, tahukah kamu? Xiao Xiao dan Lin Er berbagi tanggal lahir yang sama. Kebetulan yang luar biasa. Mengapa kita tidak mengadopsinya sebagai putra baptis kita? The film was translated and narrated Bagaimana by kita bisa M. melakukan itu? Apa statusnya? Apakah dia layak menjadi anak baptis kita? Fakta bahwa kita bisa menerima ibu dan anak itu sudah merupakan belas kasih yang luar biasa. Luo Feng, jangan marah. Kamu menakuti anak itu. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Xiao Xiao, pergi bermain. Betapa menyedihkan. Kakak Uang, bawa Shiki ke Gala Amal. Untuk membantu, jangan lupa memberinya amplop merah besar. Baiklah. Lama tidak bertemu. Ayah lu Kinya. Ibu dari Lukinya. Benar. Anak durhaka ini. Zulji. Kiki. Aku sudah sampai. Wan Yu teman baik Lukinya. Kamu benar-benar berani berpakaian seperti ini. Bukankah orang tuamu mengamuk? Dia praktis memasang tulisan jauhi aku di seluruh wajahnya. Selain itu, apa gunanya acara semacam ini? Tentu saja menarik. Malam ini, cukup banyak wanita cantik yang muncul. Tapi jika kamu berbicara tentang yang paling cantik, ini pasti ketua grup Kian. Lihatlah wajah itu, pinggang itu.
dan kaki-kaki itu. Kinyang, kamu mau kemana? Aku sangat merindukanmu, musuhku tersayang. Aku juga. Aku ingin lari ke keluarga Qin sekarang juga. Jangan-jangan terburu-buru. Kita akan bisa kabur bersama segera. Aku tidak sabar. Cepat dan biarkan aku menciummu. Pelan-pelan sedikit. Ketua Qin. Kamu juga punya kebiasaan menguping. Di mana energi yang kamu miliki saat menceramaiku sebelumnya? Kemana perginya? Bisakah kamu menyanyikan lagu anak-anak, burung layang-layang kecil? Siapa yang kamu remehkan? Si burung walet kecil, mengenakan pakaian berbunga-bunga. Datang ke sini setiap musim semi. Aku bertanya pada burung walet, mengapa ia datang? Burung layang-layang kecil berkata, urus urusanmu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita tiba di lelang kita saat ini, segmen yang paling penting. Lelang amal. Semua barang yang dikumpulkan, disumbangkan oleh para hadirin dermawan yang hadir di pertemuan ini. Selanjutnya silakan lihat layar besar. Di sana, adalah barang koleksi pertama kita. Semuanya, saya minta maaf, karena kesalahan staf. Mohon dimaklumi. Tuan, Ada apa? tidak ada apa-apa. Silakan nikmati waktu Anda. Sial, saya hanya menyiapkan satu pil. The film was translated and narrated Ini by ulah M pisangmu. Media. Ini adalah lelukonku. Wanita sialan. Semua barang yang dikumpulkan telah diperkenalkan. Selanjutnya mohon tunggu sebentar. Dan kemudian kita akan secara resmi memulai lelang. Tuan, biarkan saya menyeka keringat Anda. Dasar wanita keji, beraninya kau selingkuh di belakangku. Nanti balik kita setel hal ini dengan kau. Mengalami pertemuan romantis. Aku merasa ada yang salah. Ada apa? Kurasa aku telah terkena. Siapa yang begitu berani? Sampai berani membiusmu. Segera bawa aku ke rumah sakit. Ayo pergi. Halo Kak, saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya membiarkan bajingan itu kabur kali ini. Tidak apa-apa. Awasi dia baik-baik, acara utamanya masih akan datang. Lalu, bagaimana dengan pria itu? Efek obatnya cukup kuat. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Yanyan, aku minta maaf. Aku tidak menyangka kecelakaan seperti ini terjadi. Tak apa, kau udah buat terbaik. Jangan terlalu gugup, aku sudah berdiskusi dengan para anggota Dewan. Masalah Anda bergabung dengan Dewan Direksi. Benarkah, Yanyan? Tentu saja. Terima kasih, Yanyan. Batu Shushan ini, meskipun memiliki cacat di permukaan, itu tidak memengaruhi nilainya. Harga awal penawaran adalah 10 juta, 20 juta, 40 juta. 40 juta satu kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali terjual. Porselen biru putih dari dinasti Sing ini. Harga awal penawaran adalah 50 juta, 55 juta, 80 juta, 100 juta. 100 juta satu kali, 2 kali, 3 kali, terjual. 10 juta, 10 juta. 20 juta. terjual, terjual, terjual. Barang pameran yang tercantum dalam katalog, semuanya telah ditampilkan. Namun lelang kami akan berlanjut. Baru 2 hari yang lalu, kami menerima barang pameran khusus. Setelah penelitian ekstensif, kami memutuskan untuk menyajikannya sebagai penutup. Ada lebih banyak barang pameran. Kenapa aku tidak tahu? Selanjutnya, mohon sambut staf kami untuk membawa barang pameran kami ke atas panggung. Saya tidak akan membuat Anda penasaran lebih lama lagi. Kali ini, barang yang dilelang adalah mahkota mawar yang dikonsinyasi oleh keluarga Ken. Yanyan, itu adalah peninggalan orang tua kita.
Bagaimana itu bisa dilelang? Lahir dari cinta. Ikuti kata hatimu dalam cinta. Tidak ada yang memahami maknanya lebih baik daripada saya. Ini, benar-benar malam ini. Barang lelang yang paling berharga. Saya yakin semua tamu terhormat sudah akrab dengannya. Berlian di tengah mahkota ini, hingga saat ini, adalah berlian merah terbesar yang pernah ditambang. Berlian ini, itu palsu. Nyonya Lu, apakah Anda punya bukti? The film was Berlian ini, translated kilonya and setelah disinari narrated jelas by salah. M-Media. Ketua Qin, istriku dulunya adalah penilai perhiasan terkenal di Jingxi. Dia tidak pernah salah. Ketua Lu, mohon jangan salah paham. Saya sangat percaya pada kemampuan istri Anda. Namun sebelum barang ini dikirim untuk dilelang, saya meminta seseorang secara khusus menilainya. Serahkan pakar untuk simpan. Jika berlian ini memang palsu, maka pasti ada yang salah dalam prosesnya. Ketua Qin, seseorang mencoba lari. Itu kamu? Lepaskan aku akan berteriak pelecehan. Berlian merah di mahkota mawar, itu adalah tanda pertunangan dari orang tuamu, dan juga bukti cinta antara aku dan Luo Feng. Palsu! Yang milikmu itu palsu. Pada hari kedua setelah pernikahanmu, Luo Feng mengambilnya, menjadikannya liontin dan memberikannya padaku. Beraninya kau? Kau seharusnya tidak akan pernah memberikan kuncinya padaku. Ketua Qin, Ini yang palsu. Aku membeli ini dari kios jalanan. Ketua Qin, bolehkah saya melihatnya? Silakan periksa. Ini adalah berlian merah yang asli. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Seseorang pasti menjebakku. kurasa kita harus memanggil polisi. Tidak, kita tidak bisa memanggil polisi. Jangan. Jika kita memanggil polisi, aku khawatir itu akan memengaruhi reputasi grup Qin. Ketua Qin, jika Anda mempercayai saya, serahkan masalah ini kepada saya. Ayo pergi. Saya minta maaf semuanya, karena membiarkan semua orang menyaksikan sandiwara. Saya atas nama grup Qin akan menyumbangkan 1 miliar untuk mendukung kegiatan amal Jingxi. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Gadis ini, sosok yang cukup menarik. Sayang sekali. Seleranya terhadap pria sangat buruk. Jika dia lahir beberapa tahun kemudian, dia bisa menjadi menantu perempuan kita. Orang ini, kemana dia lari? Qinyan. Ruginya. The Qinyan. film was translated apakah and kamu akan narrated menjualku? by M-Media. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Aku tidak tahan lagi. Keluarga Qin cuma ada kau satu putri ke. Dari mana kamu mendapatkan adik laki-laki? Anak haram. Ayahku sangat menyayanginya. Tapi, kau bisa meminta ayahku untuk uang 2 kali lipat. Itu masuk akal. Jangan coba-coba trik apapun. Jika kau menangis lagi, aku akan menyuruh mereka meracunimu sampai kamu bisu. Yang kamu lakukan hanyalah menggertakku. Biarkan aku keluar. Ini adalah penahanan ilegal. Aku akan menuntutmu. Apakah kau di sini untuk mengejekku? Ibu, Biarkan aku keluar kalian semua. Biarkan aku keluar. Aku ingin bertemu Luo Feng. Luo Feng. Kau benar-benar memukulku. Memukulmu. Aku malah sangat ingin membunuhmu. Kau ingin membunuhku demi sebuah berlian. Kau bilang kau akan mencintaiku seumur hidup. Dasar wanita keji. Apakah kau bahkan pantas berbicara tentang cinta? Lihatlah sendiri. Suami, itu bukan aku. Percayalah padaku. Kau masih berani membantah. Masalah ini, jelas seseorang sedang mengincarku. Pasti Qinyan. Ya pasti dia. Kalau tidak barang berharga seperti itu, dia tidak akan melalangnya. Masalah ini, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh.
Tapi jika aku tahu, Kalau begitu biarlah aku disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Kukira kau tidak menginginkanku. Kau membuatku takut setengah mati. bagaimana mungkin? Prioritas utama sekarang adalah menyelidiki terlebih dahulu masalah berlian itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Yan akan mengusirku. Aku belum melihat Lin Er. Kita masih memilikinya. Jangan biarkan Qin Yan tahu. Aku sudah bertemu Liu Shiki. Mengerti? Sangat patuh. Dan kau harus terus-menerus melaporkan kepadaku pergerakan Qin Yan. Kau akan diberi imbalan yang setimpal. Saya tidak menginginkan benda. Saya hanya menginginkan Anda. Lihatlah yang ini. Sang-sang. Kak bajingan itu terlalu pelit. Dia memberiku anting mutiara. Sekali digigit ular. Anda takut pada tali sumur selama 10 tahun. Saya pikir dia ketakutan. Ini benar-benar menarik. Kak, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bunuh orangnya dan hukum hatinya. Mari kita santai saja. Ini yang kau ajarkan padaku, Luo Feng. Ibu lihat. Ini adalah bintang yang kuberikan padamu. Ibu sangat menyukai hadiah ini. Apakah kita akan kembali malam ini? Kita tidak akan kembali hari ini. Menginaplah di rumah besar tua selama 2 hari ke depan. Menginaplah bersama kakekku selama 2 hari. Aku akan datang menjemputmu dalam beberapa hari, baiklah. Baiklah. Lin Er sudah waktunya tidur. Yan Yan. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu lelah, kembalilah saja. Jangan The khawatir. film was translated Ayo pergi. and narrated by M Media. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan banyak bicara nanti. Setelah kau bertemu Qin Yan, menangislah sepuasnya untukku. Kau dengar aku. Nona Qin ingin bertemu dengan Anda. Nona Qin, aku benar-benar tidak mencuri kalung itu. Saya tahu, kau benar-benar percaya aku tidak bersalah. Saya tidak percaya Anda. Melainkan saya percaya keamanan grup Qin, saya hanya penasaran. Bagaimana berlian ini bisa berakhir di tangan Anda? Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Seorang pedagang kaki 5 menjualnya kepadaku. Jenis apa? Pedagang kaki 5 ya? Yang bisa diam-diam mengambil barang dari brankas saya. Dan kemudian bersusah payah untuk menjualnya kembali kepada Anda. Seorang pelayan. Mungkin mereka ketakutan dan ingin menggunakan cara ini untuk mengembalikan berlian itu kepadamu. Cukup. Entah apa yang kau katakan itu benar atau salah. Keluarga Qin tidak akan lagi mempertahankanmu. Tolong jangan usir kami. Nona Qin, aku mohon jangan isir kami. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Xiao Xiao berkeliaran di jalanan bersamaku lagi. Xiang. Nona Qin memberitahu saya pagi ini bahwa dia tidak akan lagi menuntut pertanggungjawaban Anda. Oleh karena itu, Anda yatim piatu dan janda masih bisa tinggal di sini, benarkah? Ayo, bangun. Terima kasih Nona Qin, terima kasih. Yan Yan. Apakah kau benar-benar membiarkannya begitu saja? Luo Feng. Dia hanya seorang pelayan. Mungkin juga dia tanpa sengaja jatuh ke dalam perangkap orang lain dan menjadi pion tanpa menyadarinya. Biarkan saja mereka pergi. Mereka adalah yatim piatu dan janda. Sungguh menyedihkan. Tidak mungkin. Dia harus diberi pelajaran lagi. Kalau begitu Luo Feng, apa saranmu yang harus kita lakukan? Setidaknya kita tidak bisa membiarkannya terus tinggal di kediaman dalam. Baiklah. Kalau begitu kita akan mendengarkan Luo Feng. Xiang, kau yang membuat pengaturannya. Baiklah.
Pergi dan buatlah pengaturan. The film was translated Kalian berdua. and narrated by M Keluar. Media. Luo Feng, apa maksudmu? Mengapa kau mengusirku dari kediaman dalam? Qin Yan sudah curiga. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Kurasa itu demi kenyamananmu sendiri. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Luo Feng, apa kau benar-benar berpikir aku tidak melihat kau dan roh rubah kecil itu bermesraan di sana, mengusirku, hanya untuk memudahkan kalian berdua berselingkuh? Bukan begitu. Kiki. Aku hanya memanfaatkannya. Kau berbohong. Kiki. Pikirkan baik-baik. Jika kita memilikinya, membantu kita mengawasi Qin Yan, tindakan kita di masa depan, bukankah itu akan jauh lebih mudah? Benarkah? Kiki. Tentu saja itu benar. Aku selalu tulus padamu. Itu tidak pernah berubah. Luo Feng. Tuan muda saya. Luli dan kakak perempuan Lukinya. Apa buat kau nak teman aku shopping? Karena aku merindukanmu. Benarkah? Kamu dan ketua grup Qin, apakah kalian benar-benar teman sekelas SMA? Qin Yan, kami dulu cukup akrab. Setelah lulus dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Kami jarang menghubungi satu sama lain lagi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Beberapa hari yang lalu, aku pergi kenduri kawin Qin. Saya mendengarnya. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang sekuat Qin Yan akan berakhir menikahi pria seperti itu. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol. Ibunya seorang penjudi. Seseorang dari keluarga seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menetap sebagai menantu tunggal? Bagaimana dengan itu? Hai Yang, kamu mau kemana? Gunakan kartuku. Aku pergi sekarang. Dasar bocah nakal. Astaga. Qin Yan diselingkuhi. Pria anjing sialan itu benar-benar tidak berguna. Bagaimana aku harus memperingatkan wanita malang itu? Qin Yan, Siapa ini? Kak. Aku punya rahasia. Kamu mau tahu? Tidak mau. Jangan tutup teleponku. Si burung walet kecil. Siapa si burung walet kecil? Kamu adalah si burung walet kecil yang asli. Kau dengan semua keluarga kau si burung walet kecil. Dengarkan aku. Kamu harus hati-hati dengan pengasuh di rumahmu itu. Kamu apa yang kamu lakukan? Terima kasih. Dasar preman wanita. The film was translated Apa kau and gila? narrated by M Media. Rasanya sangat enak barusan. Lakukan lagi. Cabul. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan Qin Yan? Wanita yang membiusku terakhir kali itu adalah pengasuh Qin Yan. Mungkinkah itu diatur oleh Qin Yan? Tidak. Wanita itu berselingkuh dengan suami Qin Yan lagi. Bagaimanapun apapun yang terjadi, jauhi Qin Yan. Dia boleh mainkan kau sampai tak ada apa. Bantu aku periksa keberadaan Qin Yan baru-baru ini. Kakak sepeda motor. Benar-benar putra Qin Yan. Kenapa kau di sini? Apa yang kukatakan padamu di telepon? Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Saya mendengarnya dengan jelas. Biar ku beritahu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Suamimu dan pengasuhmu itu. Kak, pamanku membawakan sekeranjang telur. Hai kakak uang. Bawa telur dan anjing itu ke mobil baiklah. Anjing kecilku. Anjing. Ada anjing. Si malang ini. Apa kamu sakit? Jangan pedulikan dia. Kak, bajingan itu menanyakan jadwal perjalananmu padaku. Apa yang harus kukatakan padanya? Katakan padanya yang sebenarnya. Juga, ungkapkan detail proyek kepadanya juga. Baiklah. Luo Feng. Kapan Yanyan akan pulang? Segera. Aku menunggumu dan Lin Er. Apakah kau dengar itu? Aku akan bisa melihat Lin Er hari ini. Ayah. Anakku. Kakak uang tolong, letakkan anjing itu di taman. Baiklah. Nah. Kau pergi juga. Aku membelikanmu bakso kesukaanmu.
Kau lagi anjing sialan. Lihat saja aku akan menendangmu sampai mati. Tidak. Orang jahat, mengapa kamu mengganggu anjing kecilku? Lin Er, tidak. Tuan muda, aku tidak menindas anak anjingmu. Kamu berbohong. Aku tidak. Dia tidak patuh. Aku hanya mendisiplinkannya. Lalu mengapa kamu berbohong? Aku akan memberitahu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Dia yang pertama mengganggu anjing kecilku. Lin Er, kau baik-baik saja. Minggir. Urus saja anakmu sendiri. Ayo kita lihat anak-anak anjing itu. Kau bajingan. Enyahlah. Anak ini sungguh menyedihkan. Menyedihkan. Sama seperti orang tuanya, mereka semua adalah orang-orang tak tahu terima kasih. Mati seketika. Saya tidak sengaja. Maafkan saya. Maafkan saya. Ibu tenanglah. Tianyi. Saya tidak sengaja. Saya tidak bisa menghentikan mobil. Saya tidak sengaja. Aku tahu. Itu bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib buruknya. Ibu, orang ini sebentar lagi akan mati. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Hal yang paling merepotkan sekarang adalah Qian Ming itu. Dia meminta uang kepadamu lagi. Qian Ming. Nama yang sangat familiar bukan? Mobil yang menewaskan putramu. Aku yang menyuruh Qian Ming memperbaikinya untukmu. Sungguh menyusahkan. Kali ini aku akan memastikan dia mendapatkan uangnya tetapi tidak hidup untuk membelanjakannya. Bukankah itu bagus untukmu? Sepanjang hari cuma tahu campur semua hal. Ibuku tidak pernah membatasiku. Kamu. Sudah lama aku berharap kamu mati. Kali ini biarkan ibumu mendisiplinkanmu. Berikan ini kepada Luo Feng, catat keputusan pemegang saham. Mengerti? Kakak Wam, kapan anjing kecil itu akan tumbuh besar? Sebentar lagi. Apakah dia lapar? Ayo kita periksa dapur. Untuk sesuatu yang bisa kita berikan pada anak anjing itu. Aku bahkan tidak punya mainan. Mengapa harus anjing Qin Ruilin punya mainan? Liu Xiaoxiao, Bibi aku. apakah kau tahu sesuatu? Di mataku, kau sama seperti mainan itu. Kau sangat pintar. Tetapi ada banyak orang yang lebih pintar darimu. Aku mengajarkan pelajaran ini padamu di kehidupan masa laluku. Bibi aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong jangan busir aku. Aku memperingatkanmu. Jauhi Qin Ruilin. Aku mengerti. Ini adalah anak yang aku ajarkan di kehidupan masa laluku. Muda dah tahu cari untung elak rugi. Apakah ini keputusan para pemegang saham? Atau ini keputusan Qin Yan? Kudengar saat rapat. Seseorang menelepon ketua Qin. Sepertinya itu tentang lelang amal. Dasar orang-orang tua bangka ini. Mereka sialan pembawa sial. Ketua Qin saat ini sedang menyiapkan proyek kendaraan energi baru, bekerja sama dengan keluarga Zhou, dan berencana menyerahkannya padamu. Keluarga Zhu yang mana? Mereka adalah perusahaan yang sedang naik daun. Kepala keluarga itu bernama Zhu Ji. Zhu Ji. Lin Er membenciku. Kiki, jadilah anak baik, jangan menangis. Jangan lupa, kamu sedang mengandung bayi di perutmu. Zhu Ji. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Tunggu sampai minggu depan. Aku akan pergi ke Jingxi. Cepatlah datang. Luo Feng semakin lama semakin acuh tak acuh padaku. Aku takut. Jangan takut, tunggu sampai pertemuan alumni minggu depan. Aku akan mengurusnya. Pertemuan alumni. Pertemuan alumni. Ya, kami sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan alumni pada hari perayaan ulang tahun ke-80. Tapi, saya bukan murid dari sekolah Anda yang terhormat. Saya khawatir itu mungkin merepotkan. Tahun-tahun ini, kau udah sumbang tujuan sekolah kami, memberikan kontribusi besar. Kami jemput kau perjumpaan alumni. Luo Feng.
Apakah para lulusan berprestasi ini The Liu Xi, film was juga akan hadir? translated Mereka and semua akan narrated hadir. by Pada M saat itu Media. Ketua Qian dapat dengan bebas memilih bakat. Saya akan hadir tepat waktu. Namun, saya harap sebelum pertemuan, hal itu dapat dirahasiakan. Ayo, ayo, ayo. Bukankah ini si jenius hebat kita, Luo? Tuan Muda Zhou. Lama tidak bertemu. Akhir-akhir ini, kamu cukup sukses bukan? Biasa saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Besar Zhou. Mengapa kamu tidak membawa si cantik kampus hebat Liu? Benar sekali. Mengingat kembali pasangan sempurna itu, entah berapa banyak orang yang iri setengah mati saat itu. Sedangkan kita sudah putus sejak lama. Kiki. Luo Feng ada di sini. Luo Feng, kamu benar-benar keterlaluan. Meninggalkan Kiki kita begitu saja, sendirian di pintu masuk. Bagaimana kamu tega melakukan itu? Teman sekelas, kamu mungkin salah. Mereka sebenarnya sudah putus sejak lama. Bagaimana mungkin? Kiki baru saja memberitahuku bahwa mereka bahkan sudah punya anak sekarang. Mereka sangat saling mencintai. Semua yang Kiki kenakan, semuanya dibeli oleh Luo Feng. Luo Feng, sekarang disinilah kamu salah. Takut aku akan menyalahkanmu. Kamu bahkan tidak mengirimiku undangan. Tepat sekali, ciuman. Dan kami akan memaafkan kalian berdua. Sium, Cium, sium. semua orang yang hadir kali ini adalah lulusan terbaik dari sekolah kita, terutama Luo Feng. Dulu dia dan Liu Shiki dari Departemen Jurnalistik, pasangan sempurna cendekiawan dan si cantik. Sungguh kisah yang indah dari Universitas Sengjin. Benarkah begitu? Nanti, kamu bisa bertemu mereka. Luo Feng itu cukup berbakat. Baiklah, Ketua Qian, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ruangan pribadinya adalah kamar 888. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dulu? baik, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Baiklah. wanita jahat itu berpakaian rapi tanpa celah telah tiba di pesta. Masalah itu, kami ada urusan yang harus diselesaikan. Kami akan keluar sebentar. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak menunjukkan hubungan kita di depan orang. Kau menyembunyikan kepalamu di pasir. Semua orang di sini tahu tentang hubungan masa lalu kita. Yang lalu biarlah berlalu. Secara nama aku masih suami Qin Yan. Lalu siapa yang mengakui kau sebagai suaminya? Waktu telah berubah. Jika kita terbongkar sekarang, bukan hanya kau dan aku, tapi bahkan putra kita akan menanggung akibatnya. Aku mengerti. Aku akan segera pergi. Bersikaplah baik. Kiki, kamu mau kemana? Saya minta maaf. Itu Anda. Apakah maafkan aku hanya itu yang bisa kamu katakan? Ini adalah barang edisi terbatas. Jika kamu merusaknya, bisakah kamu membayarnya? Kiki, cepat periksa apakah ada kerusakan. Ketua Qin, tas ini adalah barang palsu berkualitas tinggi. Bukankah kamu bilang, ini adalah itu? Tidak. Ketua Qin, tas ini palsu. Jangan bilang Anda membelinya dari lapak jalanan lagi. Itu dibeli dari warung pinggir jalan. Lain kali, Anda benar-benar tidak perlu repot-repot. Bagaimana saya harus mengatakannya? Anda juga pengasuh untuk keluarga Qin saya. Anda seharusnya tidak selalu membawa barang palsu. Aku mengerti. Pulanglah lebih awal. JT itu Qin Yan. Aura ini sungguh luar biasa. Pengasuh keluargamu. Kenapa setiap orang makin tak boleh harap? Mengapa Anda ada di mana-mana? Aku sedang makan di sini. Apa itu tidak diizinkan? Baik, Aku memberitahumu. Seleramu dalam memilih orang baru-baru ini. Kenapa sangat buruk? saya pikir Anda terlihat cukup tampan. Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Permisi, saya hampir lupa. Selera saya buruk. Ketua Qin cepatlah datang. Luo Feng, Bicaralah. aku melihat Qin Yan. Qin Yan, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat aku? Maaf, saya menderita buta wajah. Tidak apa-apa. 6 tahun telah berlalu dalam sekejap. Waktu berlalu dengan cepat. Jangan sia-siakan masa muda Anda. Mari kita saling menyemangati. Aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Kecilkan suaramu. Ini Qin Yan yang sedang kita bicarakan. Bukankah Luo Feng datang? Dia baru saja ada di sini beberapa saat yang lalu. Dia menghilang setelah menerima telepon. Cepat pikirkan cara untuk mengusirnya pergi.
Hari ini Ketua Kim menghadiri pertemuan asosiasi alumni kita. Selanjutnya silakan sambut Ketua Kim untuk menyampaikan beberapa patah kata. Ngomong-ngomong, hubungan saya dengan Universitas Senjing itu harus dimulai dari bagaimana saya dan suami saya bertemu. Sebenarnya suami saya juga merupakan alumni Universitas Senjing. Dia lulusan angkatan berapa? Dia adalah angkatan 16. Angkatan 16. Di antara teman sekelas kita, ada orang seperti itu. Siapa dia? Seorang tidak berguna yang bergantung pada wanita untuk naik pangkat. Ayo, saudara-saudara. Hei cantik. Ayo bergabung dengan kami. Bersama. Renyahlah. Apakah kamu tahu siapa aku? Grup Zoo adalah perusahaan keluargaku. Apakah Anda percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, saya bisa membuat Gobzo Anda menghilang dari Jingxi? Kamu pasti bosan hidup. Kalian serang dia. Siapa yang berani? Gobzo akan disingkirkan dari Jingxi. Kinian. Angkatan 16, yang sekelas dengan kita. Nona Ken, boleh saya tahu nama terhormatnya? Dia adalah... Sansan. Saya minta maaf, saya harus menerima telepon. Halo? Kak, bajingan itu baru saja meneleponku. Ada apa? Dia menyuruhku mencari alasan untuk mengusirmu. Saya akan segera kembali. Semuanya saya minta maaf. Saya ada urusan mendesak di rumah. Saya harus pergi duluan. Mari kita antar Nona Kim pergi. The film was Kepala sekolah mohon translated tetap di and sini. narrated by M Media. Si bodoh Liu Shiki itu ketakutan hanya karena beberapa kata dari Kinian. Mereka ketakutan. Tidak ada pencuri yang tidak takut bertamu pemiliknya. Mengingat keadaannya, bagaimana dia bisa menghadapi Kinian? Kalau begitu mari kita beri dia sedikit kejutan. Apa kamu tega? Hanya mainan. Anak di perutnya. Kita bahkan tidak tahu anak siapa itu. Kamu bisa mempermainkannya sesukamu. Namun, hanya saja jangan bunuh dia saat bermain. Saya masih membutuhkannya. Aku melihat anak di perutnya, dan itu membuatku tidak senang. Aku menambahkan sesuatu ekstra untuknya. Hal yang paling berbisa adalah hati wanita. Ayah. Paman. Ibumu belum kembali. Tetap di sini baik-baik. Jangan keluar. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa Kinian akan pergi ke Hotel Senjin hari ini? Aku tidak tahu. Nona Kin tidak pernah menyebutkannya padaku. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengawasinya dengan ketat? Bagaimanapun juga, aku hanyalah seorang pengasuh. Aku pergi kemanapun kamu menyuruhku pergi. Aku tidak bisa mengikutinya sepanjang waktu. Baiklah, baiklah, baiklah. Nadaku tidak nak ya. Apa yang sedang kau lakukan? Kiki, kenapa kau di sini? Kau jalan. Beraninya kau mencuri priaku. Berhenti membuat keributan. Hati-hati ada yang melihat kita. Kau masih takut dilihat orang. Akan kupukul kau sampai mati dasar jalang. Cukup. Kiki, kau baik-baik saja. Perutku. Lewat pintu belakang. Telepon ambulans dulu. Cepat. Aku akan urus sisanya cepat. Bukankah ini lebih seru daripada menonton pertunjukan? Halo Kak. Liu Shiki keguguran. Keguguran? Apa yang terjadi? Saat bajingan itu dan aku bersama, dia melihat kami. Saat kami berkelahi, dia didorong jatuh oleh bajingan itu. Pria sejati harus kejam. Sudah kuduga dari Luo Feng. Itu benar-benar mengerikan. Begitu banyak darah mengalir. Itu masih belum cukup. Darah ini tak cukup bayar hutang darah dulu. Kiki, kau sudah bangun. Di mana anak itu? Kiki, jangan terlalu memikirkan banyak hal. Kita masih punya putra kita, Lin Er. Anak itu hilang. Ini semua salahmu. Kiki, Kamu tidak boleh gelisah sekarang. Berbaringlah dulu. Bukankah kamu bilang jangan memberitahunya dulu? Meskipun sekarang, kamu kehilangan rahimmu. Tapi,
Setidaknya nyawa Anda terselamatkan. Lagi pula bukankah Anda sudah punya satu anak? Rahimku hilang. Pendarahan Anda terlalu parah. Jika kami ingin menyelamatkan nyawa Anda, terpaksa The angkat film was rahim dulu. translated and narrated by M Media. Jangan sentuh aku. Jangan lupa kita masih punya Lin Air. Jangan sentuh aku. Kau harus istirahat yang baik. Yanyan, aku masih tidak bisa kembali hari ini. Proyek di pinggiran Beijing ini agak rumit. Aku harus kembali beberapa hari lagi. Tangani saja sesuai keinginan Anda. Aku dengar kau juga ada perjalanan bisnis 2 hari. Apakah Lin Air sendirian di rumah? Pamanku membawanya ke kediaman lama. Baguslah. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik dan tetap aman. Show bagus mana boleh tak ada watak sokongan. Zouji giliran Anda untuk naik panggung selanjutnya. Saya benar-benar tidak menyangka, Ketua Qin pada akhirnya akan memilih perusahaan kami. Itu adalah pikiran sempit saya, menilai niat seorang pria terhormat. Saya seorang pengusaha. Saya memprioritaskan keuntungan. Lihat apa yang Anda katakan. Anda adalah orang yang paling visioner yang pernah saya temui. Anda terlalu memuji saya. Setelah kembali ke Jingxi, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi Anda. Baiklah, serahkan proyek ini kepada kami. Anda bisa tenang. Oh ya, saya dengar ada seorang ahli pengrajin di Jingxi. Poher modifit kereta mewah hebat. Anda pasti sedang membicarakan Tian Mingkan. Modifikasi anak itu memang mengesankan. Kalau begitu saya harap, setelah kembali ke Jingxi, kita akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi. Qian Ming adalah anggota inti klub kami. Kami akan membawanya ke Jingxi. Itu akan sangat bagus. Langsung kembali ke hotel. Bawa saya ke Huadu untuk bertemu seorang teman yang Anda minta saya selidiki terakhir kali. Saya punya kabar, Qin Ming ini adalah orang kepercayaan Zouji. Zouji tertangkap ngebut 2 kali, dan kedua kalinya Qin Ming inilah yang membantunya memodifikasi mobil secara ilegal. Hanya memiliki ini tidaklah cukup. Lalu bagaimana jika dia punya nyawa di tangannya? Saya dengar dari saudara saya bahwa ada suatu masa ketika Zouji berselisih sengit dengan seorang konglomerat baru yang kecil. Kemudian keduanya balapan, dan mobil konglomerat baru itu terjun dari tebing. Meledak seketika, bahkan tidak ada sepotong tulang pun yang tersisa. Mobilnya juga dimodifikasi oleh Qin Ming. Anda terlalu baik. Anda bahkan membayar bagian saya. Berhenti. 2 wanita cantik yang hebat. Tangkap dia untukku. Sosok tidak buruk. Masuk. Tuan muda, kami sudah menghapus namanya. Klub-klub lain juga sudah diberitahu. Masukkan dia ke daftar hitam. Kamu boleh pergi. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Keterampilan teh Anda cukup bagus. Keterampilan bertarungmu juga bagus. Keluargamu punya begitu banyak pengawal. Apakah perlu berlatih sampai sejauh ini? Diculik 8 kali dalam setahun. Jika itu Anda juga akan memiliki keterampilan seperti itu. Ketika aku masih kecil, aku juga diculik. Benarkah begitu? Berkat kamu. Aku tahu itu. Kamu tidak ingat. Ketika aku masih kecil, bersama keluargaku, aku bertemu seorang wanita muda. Seperti bandit. Dia bilang dia ingin membawaku ke kantor polisi. Kami belum berjalan 2 langkah sebelum orang ikat masuk kereta. Jadi Anda adalah jiwa yang tidak beruntung itu. Aku baru berumur 5 tahun saat itu. Kamu tidak menghiburku, dan kamu selalu menakutiku, mengatakan para penculik akan meracuniku, sampai aku bisu. Kinian, kamu hanyalah mimpi buruk masa kecilku. Jadi, Anda mengikuti saya, ingin balas dendam. Siapa yang mengikutimu? Kakakku sedang hamil. Aku datang untuk menemui kakakku. Tapi sekarang, kamu sudah melihatku telanjang. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Lu Qinyang. Saya sudah menikah. Bajingan itu, apakah kamu masih ingin mempertahankannya? Tidakkah kamu tahu dia? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda.
Bawa pergi. Aku tidak mau makan. Kiki, kau butuh nutrisi sekarang. 1 suap lagi saja. Kubilang bawa pergi. Aku tidak mau makan. Pergi beri makan rubah kecilmu. Aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Aku hanya memanfaatkannya. Kiki. Demi linear kita, demi masa depan kita, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Kinian akan kembali hari ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pikirkan baik-baik untuk dirimu sendiri. Luo Feng. Kau binatang buas. Karena dirimu, aku kehilangan rahimku. Dan sekarang kau mulai membenciku. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kau masih tahu cara kembali, meninggalkan putra kandungmu, dan pergi selama lebih dari 10 hari. Mengapa kau harus begitu ingin tahu? Kau ini apa? Kau dipekerjakan sebagai pengasuh, bukan untuk bertingkah seperti leluhur. Kamu tidak lebih dari milik keluarga Ken. Anjing, kenapa kamu berteriak? Ibu lihat betapa bagusnya aku bermain sepatu roda. Lin Er sungguh hebat. Bagaimana kabar ibumu? Aku baik-baik saja. Tidak ada masalah, itu bagus. Lain kali, Anda pergi. Sebaiknya Anda membawa anak Anda. Anak berusia 5 tahun. Tidak bisa meninggalkan ibunya. Baiklah. Aku tahu. Mari kita pergi. Ibu, Lin Er. ibu, Lin Er. ibu. Lin Er, lihatlah kuas yang kubelikan untukmu. Kata ibuku, aku tidak boleh mengambil barang dari orang lain. Bagaimana aku bisa menjadi orang luar? Aku adalah. Coba ini. Kuas-kuas ini sangat berguna. Ibuku akan membelikannya untukku. Tuan muda, Ketua Ken sudah kembali. Ibu, Aku ingin putraku. Sekarang bukan waktunya. Lalu kapan waktunya? Dia hanya mengakui Ken yang sekarang. Dia mengabaikanku sepenuhnya. Aku ibunya. Lakukan perlahan. Dia akan menerimamu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin putraku. Kirim bajingan ini kembali padaku. Kau gila. Jika Kinian tahu sekarang, kita berdua akan tamat. Luo Feng. Aku tidak bisa melahirkan lagi. Aku tidak akan bisa melahirkan di masa depan. Tidak apa-apa, Kiki. Kita punya 1 putra. Itu sudah cukup. Dengarkan aku. Aku sekarang punya plan setel semua sekaligus. Rencana apa? Aku ingin Kinian mati. Apakah mereka akhirnya akan bergerak? Pasangan ini terlalu kejam. Keserakahan seseorang adalah hal yang paling kotor dan menakutkan. Kakak, bagaimana kita harus mewaspadainya? Menjaga diri darinya. Tidak perlu. Kita hanya perlu membalikan keadaan pada rencananya. Meracuni. Pelankan suaramu. Ini adalah sejenis racun seluler kronis. Selama kau menaruh sedikit saja ke dalam makanan Kinian setiap kali, seiring waktu, kena racun sel sumsum tulang belakang, tanpa ada yang tahu. Jangan khawatir. Aku masih tidak berani. Apakah kau ingin menjadi pengasuh keluarga Ki selamanya? Tunggu sampai Kinian meninggal. Aku akan menjadi kepala keluarga Kian. Apa yang kau inginkan saat itu? Aku bisa memberimu apapun. Kalau begitu aku ingin menjadi nyonya keluarga Ken. Apakah itu mungkin juga? Tentu saja. Begitu dia meninggal, aku akan segera menikahimu. Ke sini. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ibumu. Apakah uang yang kuberikan padamu tidak cukup? Apa yang sudah kukatakan padamu?
Ayah kau habis duit untuk perut darah dan aku. Berapapun kamu berjudi, berapapun kamu minum, aku tidak peduli. Tapi bukankah sudah kukatakan padamu, jika kamu mau uang, aku akan memberikannya padamu. Tapi kau tak boleh datang sini ganggu aku. Itu dia. Dia menyuruh kami datang. Dia bahkan menyuruh kami mencari Kenyan. Kamu pergi ke keluarga Kim juga. Jangan marah. Jang Jang menceritakan semuanya kepada kami. Kami tahu kami salah. Kami akan segera pergi. Segera. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya membencinya. Dia mencuri suamiku, mencuri putraku. Dan kemudian bertingkah superior. Dia berbalik dan meludahiku. Selain latar belakangnya Kenyan, bagian mana darinya yang lebih baik dariku? Latar belakang. Satu poin itu adalah sesuatu yang kamu dan aku sepanjang hidup kita tidak akan pernah The bisa film was mencapainya. translated Jika kamu ingin and menginjak-injak narrated Kenyan, by M Media. kamu harus menahannya. Jika kamu tidak bisa menahannya, hanya ada jalan buntu. Luo Feng, Yanyan, Ayah, anak baik. Lin Er, naiklah ke atas dan tidur. Mengapa kamu kembali? Proyeknya berjalan dengan sangat lancar. Aku juga dengar bahwa orang tuaku datang. Jadi aku bergegas kembali untuk memeriksa keadaan. Mereka ada di sini. Mereka sudah pergi. Ada apa? Apakah kamu kembali untuk menuntut penjelasan? Mana mungkin aku bisa? Mereka adalah orang tuaku sendiri. Aku tahu persis orang macam apa mereka. Selama kamu dan Lin Er baik-baik saja, itu saja yang penting. Sungguh anak yang berbakti. Apa yang terjadi hari ini? Aku tahu semuanya tentang itu. Terima kasih. Sudah ku bilang. Aku akan membantumu. Tuan, berhentilah bermain-main. Ketua Kin masih menungguku. Tunggu sampai semuanya mereda. Dan kamu tidak akan bisa lari. Apa yang baru saja kuajarkan padamu? Apakah kamu mengingat semuanya? aku ingat sekarang. Kamu harus bersikeras bahwa Kinyan melukaimu. Apakah kamu mengerti? Ayo pergi. Hari ini saya mengundang Anda berdua ke sini mengenai perjalanan musim gugur kita. Apakah Anda berdua punya keberatan? Kami akan mengikuti semua pengaturan guru. Kalau begitu mari kita putuskan perjalanan ke Amerika Serikat. Selanjutnya mari kita bahas anggaran kegiatan kita mengenai tiket pesawat, hotel, tiket, termasuk semua item ini. Biaya kegiatan ini adalah sekitar 1 juta. Sesuai kebiasaan, biayanya perlu dibagi rata oleh semua orang tua. Tidak perlu. Aku akan menanggung biayanya kali ini. Terima kasih atas kerja keras Anda, Guru. Inilah yang harus kami lakukan sebagai guru. Terima kasih atas pertimbangan Anda. Bibi Kim, tolong selamatkan aku. Bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Bibi Kim, bisakah Bibi mengadopsiku? Mengadopsimu? Mengapa saya harus melakukannya? Bibi, aku seharusnya tidak menendang dan merusak mainan adikku. Tolong selamatkan aku. Saya minta maaf. Saya tidak bisa membantumu. Ibu, The film was Seseorang translated and narrated by M Media. Ibunya Xia Oxiao, terima kasih banyak untuk perjalanan ini. Anda terlalu baik. Ada apa Xia Oxiao? Itu mengerikan. Siapa yang melakukan ini? dia mencubitku. Kinyan, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ini sangat serius. Kalau begitu mari kita panggil polisi. Kinyan, mengapa kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian? Aku dulu bekerja sebagai pelayan di rumahmu. Itu murni karena terpaksa. Sekarang ayah anak itu sudah kembali. Dan kau melakukan trik yang sama lagi. Apa kau pikir kantor polisi ini milik keluargamu? Bagaimana Anda bisa seperti ini? Anda berwajah manusia tetapi berhati binatang.
Tepat sekali. Bukankah dia punya kecenderungan pelecehan anak? Aku dengar gen menyimpang itu turun-temurun. Anaknya pasti memiliki kecenderungan kekerasan. Bagaimana Boya bisa menerima sembarang anak? Usir dia. Kalau tidak saya akan menarik anak saya. Benar. Mundur. Siapa yang harus mundur? Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk menjemput Qin Ruilin. Tidak mungkin. Ketua Qin tolong jangan marah. Kami semua tahu orang macam apa Anda. Ketua Qin apa? Menjalankan perusahaan kecil yang rusak dan bertingkah seolah dia akan ke surga. Pelecehan anak. Apakah kamu punya bukti? Bukankah ini buktinya? Aku tahu kalian berdua sangat dekat. Tapi, itu bukan alasan bagimu untuk melindunginya. Kamu mengalami kerusakan otak. Ketua terhormat dari grup Qin yang hebat. Begitu bosan sampai menatap putramu. Apa putramu punya bunga di wajahnya? Grup Qin. Apakah itu grup Qin yang kupikirkan? Seharusnya begitu. Bahkan jika dia adalah ketua grup Qin, dia tidak bisa seenaknya menginjak-injak orang lain. Aku pijak kau kenapa nak buat apa? Kalau kau berani panggil polisi. Tak tahu kau dapat berani dari mana. Siapapun yang punya otak bisa melihatnya. Qin Yan mengenakan sepatu hak tinggi berhak tipis. Bisakah itu cocok dengan memar di tubuh anakmu? Bisakah itu cocok dengan memar di tubuh anakmu? Itu benar. Itu masuk akal. Kalau begitu mungkin itu bukan tendangan. Begitu hasil penyelidikan yudisial dirilis, kita akan tahu apa yang terjadi. Pada saat itu semua orang yang hadir. Tidak ada hubungannya denganku. Beraninya kau menghasut anak untuk berbohong. Qin Yan, kau tunggu saja aku. Kamu tangani ini. Bagaimana itu? Apakah aku keren? Resletingmu terbuka. Qin Yan, Aku mengerti. Kiki. Aku akan segera kembali. Sekarang pergi menghibur kekasih kecilmu. Bodoh. Kamu adalah kesayanganku. The film was translated Kenapa and kau butuh waktu narrated lama by untuk M sampai ke Media. sini? Aku sedang sibuk dengan klien. Putra kita hampir dibunuh oleh mereka. Namun kau tetap acuh tak acuh. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Dengarkan aku. Kamu bukan tandingan Qin Yan, tetapi kamu memegang titik lemah Qin Yan di tanganmu. Apa kau membicarakan Liu Xia Xiao? Tepat sekali. Mereka menyakiti putramu. Jadi putra mereka juga tidak boleh berharap untuk hidup. Apa kau menyarankan aku membunuh Liu Xia Xiao? Bodoh. Bukankah Luo Fen membius Qin Yan? Kamu bawa sedikit dan berikan itu pada Liu Xiao. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang akan mencurigaimu. Benar. Dasar wanita keji. Jadi kamu mengkhianatiku sejak lama dan berkolusi dengannya. Kamu menipuku dengan sangat parah. Apakah Qin Ruilin benar-benar anakku? Atau anaknya? Kak, foto-foto sudah dikirim. Perusahaan di pinggiran kota mengatakan bahwa Luo Feng pergi terburu-buru. Ketika dia pergi, ekspresinya sangat muram. Saya benar-benar ingin melihat reaksi Luo Feng. Pada saat ini juga. Tuan Anda kembali. Apakah Yanyan ada di rumah? Tidak, Di mana Tuan Muda? dia sedang membaca di kamarnya. Aku akan naik dan memeriksanya. Ayah, Apakah kamu sedang membaca buku? Anak yang sangat baik. Belajar yang giat. Nanti ayah akan mengajakmu keluar untuk bermain. baiklah. Tuan, sudah sarapan. Saya akan segera menyiapkannya. Tidak perlu. Aku hanya kembali untuk mengambil sesuatu. Jangan beritahu nyonya. Aku kembali. Baiklah. Ketua Qin, Luo Feng baru saja pergi ke kamar Tuan Muda. Dia pergi dengan cepat. Jangan pedulikan dia.
Bantu aku menghubungi sebuah organisasi. Aku ingin melakukan tes paternitas. The Baik, film was Tuan. translated Lakukan dengan and cepat narrated dan jaga by M kerahasiaannya. Media. Beritahu aku segera setelah hasilnya keluar. Mengerti? Kinyan hanya satu kata. Kau mau pergi atau tidak? Kakak jangan jahat pada ibu. Lihat itu. Betapa masuk akalnya dia. Hanya permintaan kecil ini. Kau bahkan tidak bisa menyetujuinya. Apakah saya bilang? Saya tidak akan pergi. Kalau begitu sudah beres. Akhir pekan ini, di pangkalan rekaman lembah Wangxian. Datanglah atau kau akan menyesal. Apakah saya bilang? Saya akan pergi bersamamu. Kau. Ruilin. Kakak, Kinyan. Aku datang. Kekanak-kanakan. Jangan bergerak. Biarkan aku. Baiklah kamu yang lakukan. kakak, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Hampir selesai. Apakah kamu butuh bantuan ibuku? Tidak perlu. Aku sudah belajar caranya. Pria adalah orang yang paling kompetitif di dunia. Apakah kamu butuh bantuan? Aku bisa melakukannya. Seorang pria tidak boleh mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Teruslah bekerja, Bung. Kinyan. Tolong bantu aku sebentar. Sepertinya kita tidak punya cukup kayu. Kita akan mengambilnya di hutan nanti. Kamu bantu saya menjaga Lin Air. Kudengar ada beruang di hutan di depan. Aku akan pergi bersamamu. Biarkan saja He menemanimu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu kamu tetap di sini dengan patuh. Ibu akan segera kembali. Ayo pergi. Kinyan. Apa yang kau katakan terakhir kali? Apakah itu benar? Apa? Kau bilang bahwa kau suka pria yang berkelakuan baik, masuk akal, dan penurut. Tentu saja itu benar. Saya hanya menggodamu. Kinyan. Aku serius. Saya juga serius. Apakah kamu terluka? Di mana kamu terluka? Bisakah kau memeriksanya? Kinyan. Apa kau gila? Biar saya lihat. Kamu terkilir. Aku tahu. Bagaimana kalau saya mengantarmu kembali? Berikan padaku. Bisakah kau mengaturnya? Sepertinya tidak. Bagaimana kalau begini? Kamu tetap di sini saja dan biarkan beruang memakanmu sampai kenyang. Tapi kau tidak bisa menghentikanku untuk menyukaimu. Kalau begitu aku sangat berterima kasih padamu. Lu Kinyang. Ikuti aku. Kau pasti akan mendapat nasib buruk. Kinyan. Kau benar-benar tahu cara merusak suasana. Katakan itu lagi. Aku Lu Kinyan menyukaimu. Hanya menyukaimu. Kau bisa menolak pendekatanku. Tapi kau tidak bisa menghentikanku untuk menyukaimu. Aku tahu. Apakah kau sering berkemah sebelumnya? Masa majelis 18 tahun aku. The film was Aku lintas translated gurun Tingger and dengan kawan-kawan. narrated by M Media. Tapi kemudian aku menjadi sibuk dan tidak pernah pergi lagi. Kinyan. Kau sangat cantik. Bagaimana bajingan itu bisa pantas untukmu? Ibu aku mau lagi. Kau makan terlalu banyak. Hati-hati jangan sampai diar. Aku masih tunggu. Oh iya, kamu juga harus makan lebih banyak agar kamu cepat pulih dan ikmu menjadi lebih kuat. Seperti menyembuhkan, seperti. Ini satu lagi untukmu. Kamu benar-benar terlalu rapuh. Katakan satu hal lagi. Jangan lari. Pelan-pelan. Cepat sembunyi di belakang ibu. Kinyan. Bisakah aku mengajukan pertanyaan padamu? Silakan. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada seseorang seperti Luo Feng? Karena
Dia memberiku tumpangan. Ketua Muda Kia, kami sudah melakukan yang terbaik. Ketua Tua Qin paling lama punya waktu 1 tahun lagi. Ibu. Kau harus menunggu ayah. Nona cantik, apakah kamu butuh bantuan? Tidak, terima kasih. Baiklah. Terakhir kali. Mengapa kau membiusku? Siapa suruh kamu begitu sial? Kakak ipar. Apa yang baru saja kau panggil padaku? Kakak ipar. Selera yang bagus. Mengenai insiden pembiusan itu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun, kamu harus memperlakukan kakakku lebih baik. Aku tahu kamu berbeda. Apa artinya itu? Ketika aku Lu Qinyang berkomitmen pada seseorang, itu untuk seumur hidup. Jika kamu berani mengganggunya, aku akan membunuhmu. Jarang sekali kau begitu setia pada Qin Yan. Aku sangat penasaran. Bagaimana kau bertemu Qin Yan? Mau lari ya? Aku akan mematahkan kakimu. Mari kita lihat bagaimana kamu lari setelah itu. Ikut campur ya. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Kamu tidak tahu cara menghargai kebaikan. Serang. Beritahumu ye, aku ingin gadis ini. Tunggu saja. Renyahlah. Itu terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan Qin Yan. Hal macam apa? The film was Aku pergi translated sekarang, and kakak ipar. narrated by M Media. Kakak ipar. Hanya kakak. Ipar hanyalah partikel modal. Aku belajar Mandarin klasik baru-baru nih. Aku akan bermain sekarang. Sampai jumpa kakak, ipar. Mengapa kau belum pergi? Apa kau mengusirku? Ketua Qin, Tuan Lu dan Nyonya Lu sudah tiba. Katakan pada mereka bahwa Qin Yan dan aku tidak ada di sini. Biarkan mereka masuk. Mengerti? Aku yang meminta mereka datang. Kenapa? Kembalilah bicaralah dengan mereka baik-baik. Kau tahu bahwa hanya untuk menemuimu. Aku melompat turun dari lantai 2. Aku tidak pergi ke rumah sakit. Aku langsung datang ke kediaman keluarga Qin segera. Aku tahu. Lu Qinyang, apakah kau tahu betapa beruntungnya dirimu? Hargai waktu yang kau miliki bersama orang tuamu. Pergi bawa dia pergi untukku. Jangan tarik aku. Aku akan berjalan sendiri. Maaf buat masalah Kat Ketua Qin. Sama sekali tidak. Kakek dan nenek. Apakah kalian akan memukul paman? Tidak, kami tidak akan. Ketua Qin, ada rumor bahwa Luo Feng pelaku utama dalam kasus ini adalah suami Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah ini benar? Apakah Anda hadir secara pribadi untuk membelanya? Rekan-rekan pers, mengenai kasus Luo Feng dan Zhu Ji, persidangan telah selesai. Putusan akan segera diumumkan. Putusan itu, hukum itu adil mengenai hubungan antara Ketua Qin dan Luo Feng. Itu persis seperti yang dikatakan rumor. Tetapi keduanya sudah bercerai secara damai. Untuk alasannya semua orang bisa melihat. Berita dari beberapa hari yang lalu, Ketua Qin sekarang akan kembali untuk beristirahat. Permisi. Ketua Qin, Ketua Qin. Ketua Qin, Ketua Qin. Luo Feng dijatuhi hukuman 30 tahun, Zhu Ji dijatuhi hukuman 15 tahun. Keduanya adalah standar hukuman maksimum. Saya harus mengatakan, Qin Yan ini benar-benar tangguh. Jika harimau tidak tidur siang, mungkinkah Luo Feng itu memanfaatkan kelemahan tersebut? Apakah Anda benar-benar berencana mengikuti pengaturan ibu dan ayah dan pergi kencan buta?
Tentu saja. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, Qinian orang itu tidak dapat mentolerir cacat sedikit pun. Daging sudah diantar tepat ke mulutnya, namun dia tidak tahu cara menghargainya. Salah siapa dia merebut tempat itu, dan tidak menggunakannya. Jangan beritahu siapapun di luar bahwa kamu adalah adikku. Senior, kali ini benar-benar terlalu terburu-buru. Lain kali, aku pasti akan mentraktirmu makan yang layak. Itu sudah sangat bagus. Kepulangan saya ke negara ini, kali ini, terutama untuk membahas proyek ini. Juga, wanita tua di rumah mendesak keras. Mendesakku untuk menikah. Ya, saya seorang pedantik tua. Entah di lab atau di perpustakaan. Saya benar-benar tidak punya energi untuk hubungan lain. The film was Jadi translated Anda adalah Lu and Qinyang. narrated Senang by bertemu M dengan Media. Anda. Kelopak mata gandamu baru saja selesai dibuatkan. Anda tidak keberatan kan? Tidak, aku lebih suka yang alami. Menyeret begitu banyak silikon. Apa kau tidak lelah berjalan? Kakak, aku lebih suka seseorang yang bercerai, dengan anak berusia 5 tahun. Berapa umur anakmu? Mohon permisi sebentar. Baiklah, Dasar bocah nakal. Apakah kamu sedang kencan buta? Paman kecil, Kamu akan segera masuk ke perusahaan, namun kamu masih sangat tidak bisa diandalkan. kau bisa diandalkan. Jika kau bisa diandalkan, kenapa kau berusia 33 tahun, dan masih bujangan tua? Saya akan memberimu kesempatan lagi. Katakan itu lagi. Paman kecil kebetulan sekali. Kau di sini juga. Saya hanya makan malam dengan seorang teman. Dengan pacarku, makan malam di restoran pasangan. Restoran dekat tak ada tempat duduk, Kak. Tunggu sebentar. Qinian adalah pacarmu. Calon pacar, kenapa tidak? Kau benar-benar mengabaikan etika manusia. Aku akan memberitahu nenek sekarang juga. Kamu sudah dewasa, namun masih mengadu. Jika bukan karena fakta bahwa, mengingat kau adalah paman dari pihak ibuku. Kalau tidak aku sudah menghabisimu. Ikutlah denganku. Qinian, aku tahu aku tidak sematang Song Chong. Tapi aku bisa menjamin ini, dalam 10 tahun lagi, aku pasti akan menjadi pria paling menawan di dunia ini. Kau sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan menemukan kesempatan ini lagi. aku percaya semua yang kau katakan. Tapi bagaimana jika aku benar-benar melewatkannya? Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Aku akan memindahkan seluruh keluargaku, mengikuti tepat di belakangmu, dan mengejarmu. Kalau begitu kau harus berusaha lebih keras. Apakah kamu The sudah film was mengambil keputusan? translated and Pemuda ini narrated benar-benar by beruntung. M Media. Tapi Yan, mengapa kamu belum menanggapinya? Urusanku belum selesai. Setelah semuanya beres, aku akan memberitahunya sendiri. Tolong. Teh yang luar biasa. Keterampilan upacara minum teh Nona Qin sama sekali tidak kalah dengan ibu saya. Aku tidak terampil. Aku pernah diberi beberapa petunjuk oleh Nyonya Tua. Anda benar-benar mengenal ibu saya. Nenek dari pihak ibuku dan Nyonya Tua adalah teman lama. Aku mengunjungi Nyonya Tua bersamanya ketika aku masih muda. Saya mengerti. Saya tidak akan bertele-tele. Hari ini saya datang untuk berbicara dengan Anda. Tentang masalah Lu Qinyang. Aku tahu. Anda sangat pintar. Sebenarnya saya juga sangat menyukai Anda di hati saya. Jika Lu Qinyang lahir beberapa tahun lebih awal, saya akan mempertaruhkan reputasi saya dan menikahkan Anda sebagai menantu perempuan saya. Tapi ini hanyalah situasi hipotetis. Aku mengerti semua yang telah kau katakan. Karena memang begitu, aku juga harus menyatakan posisiku. Siapa yang disukai atau tidak disukai Lu Qinyang, aku tidak punya hak
untuk ikut campur. Demikian pula, keputusan yang harus aku ambil tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Kalau begitu, kalian berdua bertekad untuk bersama. Ya. Bagus. Sangat bagus. Yang anak ini terlihat seperti dia tidak pernah dewasa. Seorang anak laki-laki besar. Kenyataannya dia sangat berpendirian. Terutama sejak bertemu dengan Anda. Baru-baru ini, dia bergabung dengan perusahaan dan mulai bekerja. Ayahnya dan saya, keduanya telah menyaksikan perubahannya. Pernikahan yang baik dibangun di atas rasa saling percaya. Dan pencapaian bersama. Kalian berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Terima kasih Bibi, anak yang baik. Anda benar-benar luar biasa. Dokter, apa hasilnya? Sel blast kurang dari 10%. Proliferasi eosinofil dan basofil yang abnormal. Ini dapat didiagnosis sebagai leukemia mieloid kronis. Mengingat kondisinya, bisakah dia kembali ke penjara untuk menerima perawatan? Saya khawatir tidak. Kondisinya sudah mencapai fase akselerasi. Jika transplantasi tidak segera diatur, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Kami merekomendasikan mengajukan pembebasan bersyarat medis untuknya. Biro Keamanan Publik menelepon. Luo Feng dirawat di rumah sakit karena leukemia. Dia sudah disetujui untuk pembebasan bersyarat medis. Mereka juga berharap Tuan Muda dapat menjalani pencocokan dengan Luo Feng. Suruh mereka tinggalkan pikiran itu. Jika mereka menelpon lagi, segera ajukan petisi. Ya, Mengenal Liu Shiki, apa yang sebenarnya terjadi? polisi tidak bisa menghubungi Dr. Wan. Bukti tidak cukup. Dia hanya bisa ditahan untuk jangka waktu tertentu sebelum dibebaskan. Orang tua Anda gagal dalam tes pencocokan. Qin Ruilin menolak untuk menjalani pencocokan. Di pihak Anda, apakah ada orang lain yang bisa dicocokkan? Kerabat sedarah langsung. Aku punya putra lain. Bernama Liu Xiaoxiao. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Apakah ibunya? Nona Liu Shiki. Ya. Saya khawatir Anda akan kecewa. Liu Xiaoxiao terdeteksi menderita leukemia kronis di rumah sakit kami. Miliknya masih tahap awal. Kita masih bisa menunggu sebentar. Yang ini benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apel. Anak itu menyedihkan. Nona Liu menjalani pencocokan. Tetapi sayangnya itu tidak cocok. Anak itu juga bisa mendonorkan sumsum tulang untukku kan? Apakah Anda ingin dia mati? Orang tua macam apa Anda ini? Jika bukan, karena tes paternitas Nona Liu, saya akan berpikir bahwa anak itu dipungut oleh kalian berdua. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak. Apa yang baru saja kamu katakan? Tes paternitas apa? Laporan paternitas untuk Nona Liu dan anak itu. Mengonfirmasi hubungan ibu anak di antara keduanya. Itu salah. Golongan darah Anda dan golongan darah Nona Liu. Bagaimana mungkin Anda memiliki anak dengan golongan darah O? Salah. Mengapa ini terjadi? Dokter. Aku ingin bertemu Qin Yan. Aku ingin bertemu Liu Shiki. Lepaskan aku ingin bertemu Liu Shiki. Lepaskan aku. Kau ingin bertemu Qin Yan? Kurasa kau pasti sedang bermimpi. Apa maksudmu sebenarnya? Anak siapa sebenarnya Liu Xiaoxiao? Kau berani-beraninya bertanya tentang Xiaoxiao? Jika bukan karena rencana pertukaran anak yang kau usulkan, bagaimana mungkin Qin Yan bisa memanfaatkannya? Membuatku percaya bahwa Qin Ruilin adalah putraku. Hanya memikirkan, bagaimana Xiaoxiao dicelakai seperti ini olehmu. Aku berharap bisa menguburmu hidup-hidup. Liu Xiaoxiao adalah anakmu dengan Zhu Ji. Ya. Liu Xiaoxiao adalah putraku dengan Zhu Ji. Kami bersama, bahkan sebelum kami lulus dari universitas. Alasan aku tidak memberitahumu, hanyalah untuk melihat kapan kau si bodoh ini akan menyadarinya. Aku tidak pernah menyangka, kau benar-benar akan mengusulkan rencana pertukaran anak. Itu menguntungkan Zhu Ji dan aku. Sayang sekali bahwa Qin Yan yang keji itu mengetahuinya. Liu Shiki. Luo Feng, apa kau benar-benar berpikir kau begitu populer di kalangan wanita? Janjang itu juga diatur oleh Qin Yan. Menurutmu mengapa kau terkena leukemia? Karena obat yang kau berikan pada Qin Yan. Semuanya kau minum sendiri. Liu Shiki. Aku ingin membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Jika aku punya kemampuan, carilah Qin Yan. Oh benar. Qin Yan benar-benar tulus padamu.
Tapi sekarang dia pasti sangat membencimu kan? Liu Shiqi. Kau pergi menemui Qin Yan. Bocah beraninya kau berbicara kepada ibumu seperti itu. Ya, kami minum teh bersama. Kenapa kau mencarinya? Itu adalah cinta tak berbalasku padanya. Qin Yan tidak pernah berhubungan denganku. Semua yang kau lakukan adalah usaha yang sia-sia. Aku sudah memutuskan satu orang, dan itu tidak akan pernah berubah seumur hidup ini. Bahkan kau pun tidak bisa mengubahnya. Dasar anak bodoh. The film was Orang sepertimu translated tidak pantas and mendapatkan Qin Yan. narrated by M Media. Apa maksudmu? Saya sangat menyukai Qin Yan sebagai menantu perempuan. Tapi apakah kamu bisa menikahinya? Sepenuhnya tergantung padamu. Saya ingin bertemu Qin Yan. Kau pikir kau siapa? Tanya. Qin Yan, Qin Yan. Tolong selamatkan putraku. Ini keterlaluan. Menantu perempuan memukul ayah mertua dan ibu mertuanya. Pak Tua. Dia membunuh seseorang. Qin Yan. Qin Yan, Qin Yan. Qin Yan anak baik tolong. Tolong selamatkan putraku. Selamatkan putraku. Panggil polisi. Ya, Kamu berani memanggil polisi. dasar wanita keji. Kau berani memanggil polisi. Lihat bagaimana aku akan di hadap AMO. Awasi mereka. Serahkan mereka langsung ke polisi. Apa yang harus kita lakukan? Dasar wanita keji, tunggu saja. Tunggu. Ayo pergi. Tunggu saja. Segera hubungi Yu Wu. Beri dia pelajaran. Makan malam dengan cahaya lilin. Haruskah kita memesan yang lain? Oh iya, kau minum teh dengan ibuku. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ada apa? Ibuku sekarang penuh pujian untukmu. Individu yang sepemikiran. Kami hanya berbagi minat yang sama. Kau tidak akan memberitahuku selanjutnya bahwa kau berencana menjadi saudara angkatkan. Itu tidak mustahil. Qin Yan, seriuslah. Aku sudah mulai terlibat dalam urusan perusahaan. Kamu tidak perlu melakukan perubahan apapun. Lu Qin Yan, jadilah dirimu sendiri. Ketua Qin benar-benar tahu cara bersenang-senang. Jika kau frustrasi secara seksual, datanglah padaku. Bisakah gigolo ini memuaskanmu? Dasar bajingan, apa kau bosan hidup? Jadi kenapa kalau aku mencari mati? Kau ini sampah macam apa? Kau berani menantang Tuan Wu kami. Apa kau masih ingin hidup? Saudara-saudara serang. Aku akan mengurusnya. The film was translated and narrated by M Media. Kau tahu siapa bosku? Siapa Balalasi kau? Bosku adalah Mu Ye. Bos kepala naga dari 24 geng di Jingxi. Kau berani menghinanya? Kau tunggu aku. Kemarilah dan bawa orangmu pergi. Siapa yang memprovokasimu sekarang? Siapa? Apakah itu Yu Wu? Aku akan segera ke sana. Beritahu Sun Qing dan Luo Fan. Jika dia berani menggangguku lagi, aku akan melemparkan mereka ke laut. Pergi. Kau kenal Mu Ye? Ya, kurasa kami adalah sesama murid. Aku pernah memukul hingga salah satu gigi depannya copot. Begitulah cara aku mendapatkan gelar kakak senior. Apa yang sudah kau lalui? Ketika aku masih kecil, ayahku bertingkah mencolok, membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal seperti penculikan dan perkelahian adalah hal biasa. Jadi ayahku untuk melatihku, mencarikan banyak guru untukku. Katamu kamu pembuat onar. Kamu bahkan tidak seburuk aku saat itu, bahkan tidak 1/10. Kau lahir tapi aku tidak. Qin Yan. Belum pernah sebelumnya aku menyesal dan meratap begitu banyak. Kenapa bukan aku yang lahir lebih dulu? Tapi Lu Linlang memang begitu. Pemandangan di depan. Maukah kita melihatnya bersama?
Apa kau baik-baik saja? Bagaimana keadaannya? Tapi masih ada kesempatan. Sesi kemoterapi ini memberikan hasil yang baik. Berhenti menghiburku. Katakan saja langsung padaku. Berapa lama lagi aku harus hidup? Jika hal-hal berlanjut seperti ini. Paling lama sebulan. Aku mengerti. Kalian berdua keluar dulu. Aku harus ke kamar kecil. Mengapa kau tidak pergi lebih awal? Aku harus ke kamar kecil. Kalau tidak aku akan mengotori celanaku. Kau berani? Apa kau sudah selesai? Buang air besar. Serius. The film was translated and narrated by M Media. Luofeng. Luofeng kabur. Aku akan datang lagi besok. Menyebalkan. Ambil ini. Ingatlah untuk membeli gaun tidur seksi. Kalau begitu aku akan menunggumu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu kau. Tolong. Ketua Qin Luofeng telah kabur dari penjara. Halo Ketua Qin. Lin Er hilang. Segera hubungi polisi. Ya. Nah, apakah kamu masih mengakui aku sebagai ayahmu? Bukankah kamu ayah? Nah, ini semua salah ayah. Salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Ini adalah balasan. Ayah kamu memelukku terlalu erat itu sakit. Nah, selama hari ini berakhir, keluarga kita bisa bersatu kembali. Kita akan segera mendapat kabar. Luofeng sudah mencapai batasnya. Liu Shiki sudah meninggal. Aku khawatir tentang Lin Er. Itu tidak akan terjadi. Dia menculik Lin Er. Dia pasti punya tujuannya. Kamu harus datang sendirian. Kalau tidak kamu tidak akan pernah melihat Lin Er-mu lagi. Masuk ke mobil. Pegangan yang kuat. Tunggu aku di sini. Aku akan naik dan memeriksa. Aku akan ikut denganmu. Aku akan naik dan melihat-lihat dulu. Lalu, aku akan memberimu kabar terbaru. Hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Luofeng. Ibu, Jangan bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu di sini. Kamu pasti sangat membenciku sekarang. Tapi itu benar. Ini semua adalah balasanku. Aku sudah memikirkannya. Keluarga kita akan segera kembali seperti semula. Lihat, aku menyiapkan angin. Minumlah.
keluarga kita tidak akan pernah memiliki kekhawatiran lagi. Duduklah. Aku tahu kamu terampil. Jadi aku secara khusus menyiapkan tali. Ikat dirimu sendiri. Mengapa kamu membunuh Liu Shiki? Wanita keji itu. Itu semua karena dia. Keluarga kita terpisah dan tercerai-berai. Sekarang keluarga kita masih bersama dengan bahagia. Kebahagiaanku. Mungkin Zouji menipunya. Wanita keji itu. Dia benar-benar pelacur. Setelah melihatku dan si idiot Zouji gagal, dia segera menempel pada pria kaya lain. Dia pantas mati. Dia pantas mati dia. Itu kamu. Mampus. Lu Qingyang. Meninggal di tempat. Cepat, cepat, cepat. Ruang operasi. Putra, Operasinya berhasil. Observasi selanjutnya diperlukan. DICU, ada kemungkinan besar infeksi. 2 hari ke depan sangat penting. Lu Qingyang. Aku menyiapkan perjalanan. Aku masih kekurangan pasangan. Sebaiknya kamu cepat bangun. Kalau tidak, aku tidak akan menunggumu. Ada satu hal lagi yang mungkin tidak kamu ketahui. Aku menyukaimu. The Dokter, film was dokter, dia sudah translated bangun. and narrated by M Media. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Kamu ingin mendengarnya. Jika kamu ingin mendengarnya, cepatlah sembuh demi aku. Aku baik-baik saja sekarang. Katakan sekali lagi baik. Aku menyukaimu.